Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam edisi Rehat Sabtu 30 September 2023. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Ya Tuhan, kami mensyukuri perlindungan dan penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Dan pagi hari ini, kami masih dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantulah kami untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu yang akan menerangi hati dan pikiran kami, serta menjadi penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Pembacaan firman pagi ini diambil dari Matius 1 ayat 1-8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Tema sapaan pagi yaitu jangan putus asa. Da'ammu ka'aturanmu. Janganlah pernah mengalah terhadap keadaan, apalagi berputus asa karena merasa usaha yang terus-menerus diperjuangkan selalu berujung kegagalan. Tidak ada yang dapat disangsikan dari Tuhan sepanjang kita yakin dan tetap setia berjuang dalam iman yang sungguh-sungguh. Ada sebuah kisah seorang parubaya yang menghakimi hidupnya karena sudah putus asa terhadap penyakitnya. Segala upaya pengobatan telah dilakukan berujung sia-sia. Kepada setiap orang yang datang membesuknya, dia selalu berkata, tidak ada harapan lagi untuk dirinya bisa sembuh. Keluarganya dan setiap pembesuk terus memberi semangat dan harapan untuk tetap optimis bahwa jika Tuhan perkenankan pasti akan sembuh. Namun semua itu sia-sia. Akhirnya ia memaksa untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Beberapa hari berada di rumah, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri dan meninggalkan surat yang menyatakan bahwa ia lebih baik ia mati karena tidak mungkin lagi sembuh. Kisah orang lumpuh yang disembuhkan Yesus adalah kisah yang menunjukkan betapa iman itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Para ahli Taurat menghakimi orang lumpuh itu bahwa ia menghujat Allah. Artinya dianggap tidak layak mendekati Yesus karena dia orang berdosa.
Namun bagi Yesus, semua orang layak untuk diselamatkan. Dan justru itulah tujuan Dia datang, yakni untuk menyelamatkan orang berdosa. Oleh belas kasihan Yesus, orang lumpuh itu dipulihkan secara utuh. Dia sembuh secara fisik, sekaligus dosanya diampuni. Setiap orang diperkenankan untuk datang kepadanya. Iman yang sungguh-sungguh akan memampukan untuk terus berjuang melawan segala penderitaan. Yakinlah bahwa oleh iman Dia akan menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan selalu dengan firman-Nya yang kita dengar pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau Allah yang kepadamu kami selalu bersyukur, karena sesungguhnya Engkau juga Allah yang selalu baik, memberi semangat, memberi perlindungan, dan memberi berkat. Karya-karyamu selalu luar biasa dalam hidup kami, meskipun kami kadang tidak menyadari bahwa itu adalah karyamu. Karena itu, jikalau ada yang tidak berkenan selama ini, ampunilah kami. Dan biarlah kehidupan kami ke depan adalah kehidupan yang terus Engkau perhatikan. Sebab perhatian daripadamu lah yang terus memberikan kami kekuatan dan semangat. Perhatian daripadamu lah yang terus memberi kami jalan keluar dari berbagai persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau selalu. Dengan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, agar supaya kami jangan pernah putus asa dalam menjalani hidup ini. Engkau mengajari kami dan mengingatkan kami pagi hari ini bahwa apapun kami, Engkau selalu peduli. Kehidupan kami yang diliputi keterbatasan, kehidupan kami yang kadang-kadang putus asa, hidup kami yang kadang-kadang tidak berdaya, lumpuh, baik secara moral maupun secara fisik. Namun Engkau Allah yang penuh kasih, dan kisah firman-Mu pagi hari ini memberikan kami semangat untuk menjalani hari terakhir di minggu ini, sehingga minggu ini boleh berlalu dengan baik dan hari ini boleh terlewati dengan indahnya. Kami akan tetap tegar dan kuat di dalam Tuhan, seperti yang sudah boleh dialami oleh beberapa orang kekasih kami yang bertambah usia. Ini semua karena semangat dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Sebab itu kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Serlita Runggang Langit, Bapak S. Roberto Pasauran, Ibu Deborah K. Pasauran, dan Ibu Selvia Borang. Tuhan kiranya semangat dan iman tetap kuat, berkat-Mu pun terus bertambah-tambah kepada kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah usia hari ini. Pelihara kami terus Tuhan menjalani hari ini, baik kami yang beristirahat maupun kami yang masih melakukan beberapa pekerjaan. Engkau membuat kami sejahtera dan sukses. Demikian juga keseluruhan hidup dari anak cucu kami, kiranya mereka terus berjuang dan sukses. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, kiranya tetap kuat. Kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, atau yang hidup dalam berbagai beban-beban hidup, kiranya Tuhan terus memberi semangat, dan kami yakin jalan keluar daripada-Mu akan selalu ada pada akhirnya. Pelihara kami Sidang Jemaat di Depok ini Tuhan, mampukan kami melewati hari ini dengan baik, karena esok hari kami akan berkumpul lagi dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kasihi juga semua keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami terus merindukan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu tolong kami dan lindungi kami, mampukan kami untuk tidak pernah putus asa
dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, jangan pernah putus asa. Jalani hari ini dan dengarkan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan melindungi selalu. Selamat.